Kokoh, kuat, tangguh, dan mematikan. Melaju kencang dengan gemeretak rantai baja. Berderu dengan gemuruh suara mesin berdaya ratusan tenaga kuda. Tank menjadi simbol keperkasaan pasukan di matra darat. Tank mampu melibas beragam medan, mulai dari jalan mulus beraspal, padang pasir yang panas, medan becek berlumpur, hingga medan terjal berbatu. Armor tebal melindungi awak di dalamnya dari tembakan musuh, dan meriam besar yang dibawanya siap meluluhlantakkan kekuatan lawan. Dalam episode ini, kita akan membahas cara kerja dari sebuah tank, mulai dari sistem penggerak dan pengendali, mekanisme pembidikan dan penembakan, hingga sistem perlindungan terhadap berbagai ancaman serangan musuh. Kita mulai dari sistem penggerak. Sebagai sebuah kendaraan tempur, tank pada dasarnya adalah sebuah kendaraan. Sebagaimana kendaraan pada umumnya, dibutuhkan mesin penggerak agar bisa berjalan. Seperti halnya kendaraan-kendaraan besar dan berat lainnya, mesin yang digunakan sebagai penggerak tank adalah jenis mesin diesel. Ini karena mesin diesel memiliki keunggulan yang sesuai digunakan sebagai penggerak kendaraan besar. Keunggulan tersebut diantaranya memiliki efisiensi yang lebih tinggi serta torsi yang lebih besar saat putaran rendah. Selain itu, mesin diesel lebih tangguh untuk pemakaian durasi lama, dan bahan bakar diesel lebih aman dibandingkan dengan bensin. Hampir semua tank tempur utama menggunakan mesin diesel sebagai sumber tenaganya, dengan pengecualian tank M1 Abrams buatan Amerika. Tank M1 Abrams tidak menggunakan mesin diesel, namun menggunakan mesin turbin gas. Penggunaan mesin turbin gas diambil dengan pertimbangan bobot yang lebih ringan untuk output power yang sama, atau power to weight ratio yang lebih besar. Mesin turbin gas juga fleksibel dalam penggunaan bahan bakar, bisa menggunakan bahan bakar diesel, kerosin, bahkan jika hanya tersedia bensin, bisa juga digunakan. Tetapi, mesin turbin gas memiliki kelemahan efisiensi bahan bakar yang rendah saat posisi idle, juga menghasilkan jejak panas pada bagian eksosnya, sehingga berpotensi mudah dideteksi oleh rudal pencari panas. Pada tank, tenaga dari mesin disalurkan untuk memutar kaki penggerak dari tank, yaitu roda rantai atau disebut sebagai caterpillar track. Penggunaan roda rantai pada tank memberikan banyak keuntungan. Yang pertama adalah area kontak yang lebih luas jika dibandingkan dengan menggunakan roda ban. Dengan area kontak yang luas, maka tekanan persatuan luas menjadi lebih kecil. Ini sesuai dengan rumus tekanan yaitu P sama dengan F per A, di mana P atau pressure adalah tekanan, F atau force adalah gaya, dalam hal ini adalah berat dari tank, dan A atau area adalah luas area kontak dengan permukaan tanah atau landasan. Semakin luas penampangnya, semakin kecil tekanannya. Sebagai perbandingan, tank Leopard 2 berbobot 60 ton, dengan luas penampang trek yang menyentuh tanah adalah 5 meter persegi. Maka, tekanan yang diberikan ke tanah adalah 0,83 kg per cm persegi. Coba bandingkan dengan mobil Avanza seberat 1,5 ton. Namun, luas penampang keempat rodanya yang bersentuhan dengan tanah adalah 0,3 meter persegi. Maka, tekanan yang diberikan adalah 2 kg per cm persegi, lebih dari 2 kali lipatnya. Ini berarti, ketika berada di atas tanah yang lembek, mobil seberat 1,5 ton akan lebih mudah ambles daripada tank seberat 60 ton. Area kontak yang luas juga memberikan keuntungan yaitu gaya gesek dengan tanah yang lebih besar. Dengan demikian, tank dengan roda rantai tidak akan mudah selip. Tank mampu bergerak di atas medan lumpur yang licin tanpa mengalami selip. Tank juga mampu menanjak di jalan dengan sudut elevasi sangat besar tanpa takut merosot ke bawah. Ini karena bidang kontak yang lebih luas memberikan daya cengkram yang lebih besar. Tetapi, bobot yang berat ini dalam beberapa kondisi tidak bisa disiasati oleh kontak area yang luas. Misalnya, tank tempur utama tetap tidak bisa melewati jembatan kecil yang rapuh. Maka dari itu, dalam pergerakan tank sering disertai dengan kendaraan pendukung, misalnya kendaraan pembawa jembatan yang bisa digunakan untuk melewati parit atau sungai yang tidak terlalu lebar. Jikapun terpaksa harus melewati sungai yang lebar, sebagian besar tank tempur utama mampu menyelam dan berjalan di dasar sungai. Kebutuhan udara untuk mesin disuplai dengan snorkel. Sistem roda rantai pada tank terdiri dari rantai, sprocket, roda idler, roller, dan sistem suspensi. Bagian yang berputar secara aktif adalah sprocket. Pada roda sprocket ini,
terdapat gerigi yang masuk di antara rantai tank. Sprocket ini terhubung langsung dengan mesin setelah melalui transmisi. Ketika sprocket berputar, maka akan menggerakkan rantai tank dan menggerakkan badan tank. Roda-roda tank akan menggelinding pada rantai ini. Pada tank tempur modern, roda sprocket sebagai penggerak aktif umumnya ditempatkan di bagian belakang, seperti pada tank Leopard, Abrams, Challenger, dan Leclerc. Salah satu alasannya karena posisi mesinnya juga berada di bagian belakang, sehingga lebih menghemat tempat jika menggunakan penggerak belakang. Penempatan sprocket di bagian belakang juga lebih efisien secara mekanis, karena energi yang disalurkan oleh putaran sprocket yang menggerakkan rantai langsung menggerakkan tank. Berbeda dengan sistem sprocket di bagian depan, di mana energi putaran disalurkan dulu di roda idler belakang, sehingga rugi mekanisnya lebih besar. Namun, ada juga tank modern yang menggunakan penggerak depan, misalnya tank Merkava buatan Israel. Ini karena mesin tank Merkava berada di bagian depan. Penempatan mesin di bagian depan pada tank Merkava, salah satu tujuannya adalah memberikan perlindungan lebih kepada awak tank dari tembakan musuh dari arah depan. Selain itu, dengan menempatkan mesin di bagian depan, bagian belakang tank bisa digunakan sebagai kabin yang mengangkut beberapa pasukan infanteri. Meskipun secara mekanis penggerak belakang lebih efisien, namun penggerak depan juga memiliki kelebihan. Salah satunya, sprocket akan lebih awet karena tidak cepat aus. Ini karena rantai yang melewati sprocket depan akan lebih bersih dari tanah dan pasir dibandingkan jika menggunakan penggerak belakang. Pada penggerak belakang, rantai yang baru terkena tanah dan pasir akan langsung melewati sprocket. Sedangkan pada penggerak depan, rantai akan melewati perjalanan lebih panjang, yaitu melewati roda idler dan beberapa roller sebelum mencapai sprocket, sehingga kotoran yang menempel sudah banyak yang lepas. Selain penempatan mesin belakang dengan sprocket belakang dan mesin di depan dengan sprocket di depan, ada juga tank di mana mesinnya terletak di belakang, sedangkan sprocket penggeraknya berada di depan. Ini umumnya terdapat pada tank era Perang Dunia Kedua, misalnya tank M4 Sherman buatan Amerika dan tank legendaris Tiger buatan Jerman. Alasan penempatan seperti ini karena teknologi pada masa itu baru memungkinkan transmisi atau gearbox dikendalikan secara langsung dengan tuas. Karena pengemudi tank berada di bagian depan, maka gearbox juga harus berada di depan, di dekat pengemudi. Karena gearbox berada di depan, otomatis sprocket juga berada di posisi depan. Antara mesin di bagian belakang dengan gearbox di depan dihubungkan dengan shaft. Di bagian yang berlawanan dengan sprocket, terdapat roda yang disebut roda idler. Roda ini tidak menyentuh tanah dan berputar secara pasif. Roda-roda pada tank juga berputar pasif. Roda-roda yang menyangga badan tank ini jumlahnya ada beberapa di masing-masing sisinya. Jumlah yang umum adalah 6 atau 7. Misalnya pada tank Challenger, Merkava, dan T-90 memiliki 6 roda di masing-masing sisi. Sedangkan tank M1 Abrams, tank Leopard, dan T-14 Armata memiliki 7 roda. Masing-masing roda dari tank memiliki suspensi independen. Ini membuat tank mampu melewati jalan yang sangat terjal dengan mudah. Suspensi yang digunakan pada tank modern adalah jenis torsion bar suspension atau suspensi batang torsi. Ini karena jenis suspensi ini tangguh, berukuran relatif kecil dengan kapasitas beban yang berat, dan relatif lebih mudah dalam perawatannya. Rantai terdiri dari rangkaian mata rantai yang saling berkaitan dan disambung dengan pin. Rantai ini terbuat dari baja. Di bagian bawah yang bersentuhan dengan jalan serta di bagian dalam yang bersentuhan dengan roda terdapat bantalan karet. Bantalan karet ini memiliki beberapa fungsi utama, yaitu yang pertama, melindungi jalan aspal agar tidak rusak saat dilewati tank. Kemudian, melindungi rantai baja dan roda tank agar tidak cepat aus. Dengan adanya bantalan karet ini, umur rantai tank akan lebih lama. Meskipun umur bantalan karet lebih pendek daripada rantai baja, namun mengganti bantalan karet beberapa kali jauh lebih mudah dan murah dibandingkan mengganti rantai baja satu kali. Fungsi berikutnya adalah mengurangi agar suara roda tidak terlalu berisik. Selain itu, dengan adanya bantalan karet memberikan kenyamanan bagi awak tank. Meskipun memiliki berbagai keunggulan, sistem roda rantai pada tank tentunya juga memiliki kekurangan jika dibandingkan dengan roda ban. Di antaranya biaya perawatan yang mahal, suara yang berisik, dan tidak senyaman roda ban. Rantai juga menjadi salah satu titik lemah dari tank.
Karena yang bergerak aktif hanya sproket yang tidak menyentuh tanah, maka jika rantai putus, tank tidak akan bisa bergerak. Ini sebabnya roda rantai pada tank termasuk bagian yang dilindungi dalam pertempuran. Rantai pada tank modern umumnya dilindungi dengan plat baja yang disebut skirt. Plat ini melindungi rantai dari tembakan musuh, selain juga memberikan perlindungan tambahan terhadap badan tank. Namun, jika rantai putus, tank umumnya membawa beberapa mata rantai cadangan. Penggantian dan penyambungan mata rantai yang rusak bisa dilakukan oleh awak tank di lapangan. Tentunya, jika sudah tidak ada bahaya tembakan musuh. Rantai pada tank berada dalam posisi sejajar kanan dan kiri. Arah rantai ini lurus ke depan. Lalu, bagaimana caranya mengemudikan tank? Bagaimana tank bisa berbelok? Untuk membelokkan tank dilakukan dengan diferensiasi kecepatan roda rantai. Kecepatan putar roda rantai pada tank bisa diatur masing-masing. Rantai bisa berputar searah dengan kecepatan sama. Bisa salah satu rantai berputar lebih cepat. Bisa juga satu rantai bergerak sedangkan yang lain diam. Bahkan, kedua rantai bisa berputar berlawanan arah. Jika rantai kanan dan kiri berputar dengan kecepatan sama, tank akan bergerak lurus. Jika ingin berbelok ke kiri, rantai bagian kanan akan bergerak lebih cepat. Sebaliknya, untuk berbelok ke kanan, rantai bagian kiri yang bergerak lebih cepat. Jika rantai bergerak berlawanan arah, maka badan tank akan berputar dalam satu titik poros. Ini membuat tank bisa berbalik arah di jalan yang sangat sempit, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh kendaraan dengan roda ban. Untuk mengendalikan tank hampir sama dengan mobil. Ada setir, pedal gas, rem, tuas transmisi, bahkan lampu sen dan klakson. Tentu bunyinya standar, bukan klakson telolet. Setir pada tank bentuknya hampir sama dengan setir mobil. Untuk berbelok diputar ke kanan dan ke kiri. Tetapi pada tank Abrams setirnya berbentuk seperti stang sepeda motor. Kecepatan putar rantai diatur dengan memutar pegangan pada stang tersebut. Ada juga yang berbentuk seperti stang Vespa, semisal pada BMP. Mengendalikannya dengan diputar ke kanan dan ke kiri, seperti mengendalikan bajai. Bentuk lainnya adalah berupa dua tuas di kanan dan kiri, misalnya pada tank PT-76. Tank dioperasikan oleh beberapa personil. Jumlah personil yang mengawaki sebuah tank berbeda-beda tergantung jenis tank, umumnya 3 atau 4 orang. Personil yang mengawaki tank adalah: pertama, komandan. Komandan tank bertugas memimpin tank dan melakukan koordinasi dengan unit lain. Komandan memiliki akses arah pandangan yang paling luas, karena pada tutup palka atau kupola komandan tersedia beberapa periskop yang mengarah ke segala arah. Pada tank modern, terdapat layar monitor yang menampilkan gambar dari kamera yang ditempatkan di beberapa bagian tank. Komandan juga memiliki akses melihat kebidikan penembak. Untuk komunikasi, komandan tank memiliki jalur komunikasi internal ke awak tank dan komunikasi eksternal ke unit lain maupun ke markas komando. Di antara awak tank, tentu saja komandan memiliki pangkat yang paling tinggi. Yang kedua adalah pengemudi. Pengemudi bertugas mengemudikan tank. Dalam keadaan aman, pengemudi bisa menaikkan tempat duduknya sehingga kepalanya berada di luar. Dengan demikian, dia memiliki pandangan yang lebih luas dan jelas. Tetapi, dalam pertempuran, lubang palka akan ditutup dan pengemudi melihat melalui periskop. Karena posisi duduk yang berbeda ini, pedal gas memiliki bagian yang dapat dilipat disesuaikan dengan posisi duduk pengemudi. Yang ketiga, penembak. Penembak atau gunner bertugas mengoperasikan meriam utama dari tank dan senapan mesin koaksial di sebelahnya. Penembak bertugas membidik sasaran dan menembak setelah diperintahkan oleh komandan tank. Keempat, loader. Loader adalah awak tank yang bertugas mengisi peluru pada meriam tank. Tidak semua tank memiliki loader. Pada tank ringan yang dioperasikan oleh 3 awak, fungsi loader dirangkap oleh gunner atau penembak. Sedangkan sebagian jenis tank tempur utama, misalnya pada beberapa tank Rusia, menggunakan automatic loader sehingga posisi loader ditiadakan. Dalam jajaran awak tank, loader umumnya memiliki pangkat paling rendah. Namun, dalam pelatihan, masing-masing awak tank juga dilatih melaksanakan tugas dalam posisi berbeda. Misalnya, gunner juga dilatih mengemudikan tank, mengisi peluru, dan memimpin sebagai komandan. Ini agar dalam kondisi darurat, misalnya salah satu awak terluka, awak yang lain dapat menggantikan tugasnya. Tank memberikan perlindungan maksimal bagi awak di dalamnya. Perlindungan terdiri dari menghindari deteksi dan menahan serangan.
Upaya menghindari deteksi dilakukan dengan CCD, yaitu Camouflage, Concealment, and Deception. Camouflage atau kamuflase adalah menyamarkan tank dengan lingkungan sekitarnya. Tank dicat dengan corak kamuflase agar tersamar dengan lingkungan sekitarnya. Seringkali di lapangan ditambahi batang pohon dan daun-daunan agar lebih tersembunyi. Concealment atau penyembunyian adalah menyembunyikan tank misalnya di antara pohon-pohonan atau bangunan. Di daerah gurun biasa dilakukan dengan menggali tanah atau pasir dan menempatkan tank tersebut di situ. Dengan demikian, hanya sedikit sekali bagian dari tank yang bisa dilihat oleh musuh, sehingga sulit ditembak oleh lawan. Tapi, ini tidak berlaku untuk serangan dari atas, misalnya oleh pesawat terbang, helikopter, atau drone. Tank juga dilengkapi dengan pelontar granat asap. Pelontar granat asap ini dapat secara cepat menutupi tank dengan tabir asap tebal sehingga sulit dilihat oleh musuh. Lalu, deception atau memperdaya musuh, misalnya menggunakan dummy atau tank tiruan untuk memperdaya musuh. Kemudian, perlindungan dari serangan. Perlindungan utama tank terhadap tembakan musuh adalah armor atau baja tebal yang melingkupi seluruh badan tank. Baja ini mampu menahan hampir semua tembakan dari senjata konvensional yang digunakan oleh infanteri. Namun, untuk menahan tembakan tank lawan atau rudal anti-tank merupakan tantangan tersendiri. Armor pada tank selalu dikembangkan untuk menghadapi ancaman tembakan tank musuh dan senjata anti-tank yang terus berevolusi. Mulanya, peningkatan perlindungan dilakukan dengan menambah ketebalan dari armor. Semakin tebal, maka semakin tinggi perlindungannya. Kekerasan baja armor juga ditingkatkan dengan menambahkan unsur paduan dan perlakuan panas. Armor paling tebal pada tank berada di bagian depan, karena bagian ini paling mungkin terkena tembakan musuh saat bertempur berhadapan-hadapan. Untuk memaksimalkan proteksi dari armor ini, posisi armor dibuat miring, sehingga dalam arah horizontal ketebalannya akan bertambah berkali lipat. Namun, perkembangan teknologi anti-tank semisal hulu ledak HESH atau HEAT yang mampu menembus baja ketebalan puluhan sentimeter menjadikan penambahan ketebalan armor tidak lagi masuk akal. Beberapa hulu ledak HEAT mampu menembus baja setebal 40 cm. Tidak masuk akal membuat tank dengan dinding setebal 50 cm. Untuk itu, armor pada tank modern tidak lagi menggunakan baja homogen. Untuk mengantisipasi hulu ledak HESH atau High Explosive Squash Head, digunakan Space Armor, yaitu adanya ruang kosong antara dua plat armor. Dengan adanya ruang kosong, gelombang kejut dari ledakan HESH tidak mencapai bagian dalam tank. Armor komposit juga dikembangkan. Armor komposit terdiri dari beberapa lapisan material yang berbeda, mulai dari baja, keramik, dan polimer, juga rongga udara. Salah satu jenis armor komposit adalah yang terkenal dengan sebutan Cobham Armor, yang digunakan pada tank Abrams dan Challenger. Armor ini tersusun atas baja, keramik, yang disatukan dalam matriks resin khusus, meskipun detail struktur dan materialnya hingga kini tetap dirahasiakan. Untuk mengantisipasi hulu ledak High Explosive Anti-Tank atau HEAT, salah satunya dilakukan dengan mengurangi efektivitas ledakan hulu ledak HEAT tersebut. Caranya dengan memicu hulu ledak HEAT yang ditembakkan oleh musuh agar meledak pada jarak yang lebih jauh dari permukaan tank. Misalnya dengan memasang semacam pagar besi di sekeliling tank. Peluru HEAT musuh yang akan menghantam badan tank menabrak pagar ini dan meledak. Karena meledak cukup jauh dari jarak optimal, maka efektivitas jet hasil ledakan hulu ledak HEAT berkurang jauh. Prinsip ini juga digunakan pada tank Merkava milik Israel dengan memasang rumbai-rumbai dari rantai dan bola besi untuk melindungi bagian bawah turret atau kubah tank. Perlindungan yang lebih modern adalah dengan menggunakan reactive armor, disebut sebagai IRA atau Explosive Reactive Armor. Alat pelindung ini berbentuk kotak yang dapat dipasangkan di luar badan tank yang berpotensi terkena tembakan. Di dalam kotak ini berisi bahan peledak. Prinsipnya adalah melawan ledakan dengan ledakan. Saat terkena tembakan, bahan peledak di dalam reactive armor ini akan ikut meledak. Ledakan tersebut akan mengacaukan aliran jet dari hulu ledak HEAT. Akibatnya, ledakan hulu ledak HEAT gagal melakukan penetrasi terhadap tank. Reactive armor juga cukup efektif mengurangi efektivitas dari peluru kinetik seperti EPFSDS. Selain perlindungan pasif dan reaktif, tank modern juga mulai dilengkapi dengan perangkat perlindungan aktif. Perlindungan aktif terdiri dari dua jenis, yaitu soft kill dan hard kill. Perlindungan soft kill yaitu melumpuhkan kemampuan senjata lawan untuk mengunci atau mengenai sasaran. Contohnya adalah sistem Stora pada tank Rusia.
Perangkat ini merupakan perangkat elektrooptikal untuk mengganggu dan mengacaukan sensor yang digunakan oleh rudal anti-tank musuh. Karena sensornya dikacaukan, maka rudal tersebut akan gagal mengenai tank. Perlindungan aktif hard kill adalah secara aktif mencegat dan menghancurkan peluru lawan yang mengancam tank, baik peluru tank maupun rudal anti-tank. Perlindungan aktif ini menggunakan radar yang selalu memantau kondisi sekitar tank. Ketika terdeteksi adanya objek yang mendekati tank, maka secara aktif akan meluncurkan munisi ke arah ancaman tersebut. Munisi yang diluncurkan tersebut kemudian akan meledak dan menghancurkan peluru lawan sebelum sempat mengenai tank. Beberapa negara mengembangkan sistem proteksi aktif untuk tank mereka, misalnya Rusia dengan sistem Arena, Israel dengan Trophy dan Iron Fist, Polandia dengan Erawa, Quick Kill dan Iron Curtain dari Amerika, Pulat dari Turki, dan lain-lain. Video cara kerja tank masih akan berlanjut ke bagian kedua. Di bagian kedua, kita akan membahas sistem komunikasi dan perangkat sensor yang terdapat pada tank, cara kerja alat bidik tank, mekanisme pengisian peluru dan penembakan, serta peran tank di pertempuran modern dan prospek di masa depan. Sampai jumpa.